Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video tugas untuk menyelesaikan ujian tengah semester atau UTS dari MK Pengantar Teknologi Informasi. Dan adapun keanggotaannya yaitu saya sendiri Muhammad Jasimi NIM 210705033 dan M Abdul Aziz NIM 210705032 dan Hadi Albar NIM 210705035. Dan adapun judul yang kami ambil dalam tugas ini yaitu internet. Baiklah, langsung saja kita memasuki materi yang pertama yang akan disampaikan oleh pemateri. Baiklah, saya Hadi Albar akan memperjelas tentang pengertian internet, sejarah internet, dan perkembangan internet. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Jaringan komunikasi tersebut akan menyimpan beberapa informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal dengan frekuensi yang telah disesuaikan. Untuk standar global dalam penggunaan jaringan internet sendiri menggunakan TCP atau IP, yaitu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Internet pertama kali dibentuk pada tahun 1969 oleh proyek lembaga ARPA dengan nama ARPANET, yaitu Advanced Research Project Agency Network, dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat dengan tujuan awal dibentuknya ARPANET adalah untuk keperluan militer supaya data tidak tersentralisasi. Penggunaan internet mulai digunakan pada tahun 1982 dengan total 1.000 komputer yang terhubung. Semakin tahun komputer yang terhubung semakin banyak, hingga pada tahun 1986 diperkenalkan sistem yang mempunyai fungsi menyeragamkan pemberian nama domain yang dikenal dengan nama DNS, yaitu Domain Name System. Pada tahun 1990, tim Berners-Lee menemukan World Wide Web atau yang sering disebut dengan WWW yang bisa digunakan publik untuk mencari situs website. Dari tahun ke tahun, perkembangan teknologi semakin pesat dan situs website pun semakin banyak. Saat ini, tak hanya website, berbagai aplikasi semakin banyak dan memudahkan aktivitas digital kita, seperti aplikasi sosial media, Instagram, aplikasi video seperti YouTube, TikTok, dan aplikasi belanja online seperti Shopee. Dari tahun ke tahun, perkembangan internet mengalami perubahan yang signifikan dari segi cakupan, transmisi, kecepatan, dan penggunaan. Dari segi cakupan sendiri, meliputi skala wilayah atau batas tersedianya jangkauan akses internet di wilayah tertentu. Saat ini, banyak negara berlomba-lomba untuk memperluas jaringannya menggunakan satelit. Dengan adanya satelit, maka mampu untuk menjangkau wilayah yang lebih luas. Dari sisi kecepatan, banyak industri teknologi mengembangkan beberapa generasi jaringan, mulai dari 2G, 3G, 4G, hingga yang terbaru sekarang adalah 5G. Tentunya, untuk mendapat menggunakan teknologi jaringan internet 5G menggunakan resource yang cukup besar bagi suatu negara. Pengembangan teknologi informasi tidak ada habis-habisnya, sehingga banyak sekali perubahan yang terjadi mulai dari informasi, komunikasi, dan perangkat yang digunakan. Jika awalnya pengembangan internet digunakan untuk kebutuhan riset militer, maka untuk sekarang cakupannya lebih banyak lagi, seperti penggunaan di bidang pendidikan, sosial, politik, budaya, militer, komunikasi, informasi, bisnis, dan lain sebagainya. Baiklah, saya M. Abdul Aziz akan menjelaskan tentang manfaat internet. Manfaat internet sangatlah banyak bagi kita. Di antaranya ialah satu, manfaat internet dalam dunia bisnis. Dengan adanya internet, peluang bisnis bagi setiap kalangan masyarakat terbuka semakin lebar. Bahkan semakin banyak toko daring yang memungkinkan seseorang untuk menjual suatu barang atau jasa tanpa modal sedikit pun.
Yang perlu dilakukan hanya mengunggah foto produk yang dijual yang dilengkapi dengan kiat-kiat jitu dalam bidang pemasaran. Toko daring ini pun memudahkan para pelanggan untuk melakukan transaksi. Kini dengan internet, Anda bisa mendapatkan barang yang ingin dibeli tanpa harus pergi ke suatu tempat. 2. Manfaat internet untuk belajar. Ilmu pengetahuan di era internet ini semakin mudah untuk diakses. Bahkan Anda dapat mempelajari bahasa apa saja yang diinginkan tanpa mengikuti kursus. Hanya bermodalkan ponsel pintar atau laptop dan media sosial, Anda sudah dapat mempelajari berbagai hal. Apabila Anda ingin mendapatkan bimbingan belajar tanpa harus pergi keluar rumah, cobalah untuk mendaftar kelas belajar secara daring. 3. Manfaat internet sebagai hiburan. Pada umumnya, internet tidak hanya dapat digunakan untuk berbisnis dan belajar saja, tetapi juga untuk sarana hiburan. Ada banyak sekali situs yang dapat Anda kunjungi untuk menonton film atau video favorit, seperti YouTube. Anda juga dapat berinteraksi dengan sesama pengguna internet di berbagai belahan dunia melalui Facebook, Instagram, dan Twitter. Ketika mereka bosan, Anda juga dapat mengunduh aplikasi permainan daring. Permainan ini memungkinkan Anda untuk bermain sambil berinteraksi dengan sesama pemain lainnya. Saya Muhammad Jasimi ingin menyampaikan dampak negatif dan positif dari internet itu sendiri. Dampak internet. Perkembangan internet yang cepat dan penggunaannya yang masih tentu membawa dampak tersendiri baik dalam segi ekonomi, sosial, dan budaya ataupun lainnya. Berikut adalah dampak dari penggunaan internet. 1. Dampak positif internet. Internet mempunyai beragam manfaat positif, di antaranya adalah internet seperti sebuah perpustakaan tanpa batas. Segala informasi yang ingin Anda dapatkan tersedia di internet. Informasi yang tersedia pun beraneka ragam, mulai dari berita terkini, resep makanan, informasi seputar kesehatan, berita olahraga, dan masih banyak lagi. Semua hal tersebut berada dalam genggaman Anda. Di kurikulum baru ini, pelajar dituntut untuk dapat aktif mencari informasi terkait tugas yang diberikan oleh guru. Internet sangat membantu para pelajar tersebut dalam menyelesaikan tugas. Dan adapun dampak negatif internet, yaitu selain dampak positif, internet juga dapat memberikan dampak buruk bagi penggunanya. Berikut adalah dampak negatif dari internet. Di antaranya, internet yang mudah diakses oleh siapa saja dengan latar belakang sosial apa saja mengakibatkan timbulnya pembulian. Internet hanya menyediakan informasi yang bermanfaat, tetapi juga konten negatif, seperti tayangan yang menunjukkan kekerasan dan pornografi. Ironisnya, negatif seperti ini dapat diakses oleh siapa saja, termasuk anak-anak. Selain itu, melakukan transaksi secara daring membuat Anda tidak dapat bertemu secara langsung dengan pihak penjual, serta melihat kualitas barang sehingga berpotensi terhadap terjadinya tindak penipuan. Kesimpulan, internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cara cepat dan tepat. Jaringan komunikasi tersebut akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal dengan frekuensi yang telah disesuaikan, baik itu informasi yang baik ataupun yang buruk. Dan saat menggunakan internet, kita harus bijak dan pandai dalam menggunakannya agar kita tidak terhipnotis dengan dunia maya tersebut dan lupa akan lingkungan yang ada di sekitar kita. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.